Halo guys, gua Ari dan di tutorial kali ini gua akan nunjukin gimana caranya ngubah foto langit yang biasa aja jadi biru dan kelihatan menarik. Gue sebenarnya tadi lagi iseng cari-cari foto lama buat diposting di Instagram dan gue nemu satu foto ini. Foto waktu gua trip ke Jember beberapa tahun yang lalu. Fotonya sih biasa aja, langitnya kelihatan dull abu-abu sementara pohon di depannya kayak over contrast dan over exposure gitu. Tapi di Photoshop ada beberapa hal yang bisa kita kerjain untuk bikin foto ini jadi lebih menarik. Now normally lo akan pakai filter. Ada beberapa filter yang udah gue coba kayak buat naikin saturasi sama buat nurunin brightness. Tapi hasilnya menurut gue masih kurang menarik karena pohonnya jadi kelihatan terlalu kuning dan terlalu merah. Enaknya di Photoshop itu lo bisa dapat kontrol lebih lewat selection. So let's try few things. Yang pertama gue kerjain adalah duplicate layernya. Hit Command J atau Ctrl J, terus kita kasih nama langit. Kemudian gue mau bikin seleksi, tapi hanya di langitnya aja. Ada beberapa cara sebenarnya untuk bikin seleksi di Photoshop, tapi untuk tutorial kali ini yang mau gue pakai adalah Select Color Range. Dengan tool Select Color Range ini, kita bisa milih warna tertentu. Jadi kalau misalnya eyedroppernya gue klik di biru, dia akan otomatis milih bagian langit yang biru. Kemudian ada Control Fuzziness. Ini kalau kita naikin, dia akan milih area yang lebih banyak selama warnanya masih dekat. Sementara kalau kita turunin, dia akan milih warna yang lebih sedikit. Bagian yang merah ini bagian yang nggak kepilih. Jadi kalau di kotak kecilnya, bagian yang putih itu yang selected, bagian yang hitam yang nggak selected. Nah, lo bisa sih naikin fuzziness sampai semua langitnya kepilih. Tapi ada cara yang lebih akurat. Biasanya fuzziness-nya di set di sekitar 80-an. Terus klik eyedropper yang ada tanda plusnya ini atau tahan shift, kemudian klik di bagian yang masih belum kepilih. Dengan cara ini biasanya seleksinya jadi jauh lebih detail. Kayaknya kelihatan cukup bagus, langitnya udah ke-select, awan dan daun-daunnya nggak kepilih. Hit OK, kemudian klik icon Quick Mask. Nah ini otomatis dia maskingnya hanya di area yang langit aja. Sebelum kita edit lebih jauh, kita bikin duplikat sekali lagi. Kali ini kita kasih nama ranting misalnya. Nah, kita mau milih area sebaliknya. Jadi yang akan dipilih adalah justru yang ranting di bagian bawah ini dan di bagian atas. Caranya adalah dengan tekan Command I atau Ctrl I untuk inverse masknya. Jadi sekarang bagian yang kepilih adalah bagian yang ranting, sementara bagian yang langitnya hitam nggak kepilih. Ada beberapa tweak kecil yang harus dikerjain karena ini bagian awannya masih kepilih kan. Nah, kita bisa pakai brush tool seperti biasa dengan warna hitam untuk ngebuang area ini. Nah, biasanya brush tool itu otomatis blending mode-nya adalah normal. Jadi ini kalau kita sapu di bagian ini, ranting-ranting yang di atas tuh ikutan kehapus. Gue nggak mau, gue mau tetap bisa ngedit ranting yang di atas. Triknya adalah dengan ubah bending mode-nya ke overlay. Nah, kalau di mode overlay ini, ketika kita sapu ke area yang awan itu, bagian rantingnya nggak ikut kehapus karena dia udah putih kan. Jadi seleksinya bisa lebih detail. Nah, kalau masih ada sisa-sisa kayak gini, jangan takut, tinggal sapu aja sekali lagi. Nanti dia lama-lama bersih sendiri. So, hanya dengan ngubah blending mode ke overlay dari normal, lo bisa dapat seleksi yang detail tanpa harus capek-capek satu-satu gitu. So yeah, that looks good. Bagian ada sedikit. Bagian rantingnya udah kepilih semua. Tahan Alt atau Option, kemudian klik di maskingnya, terus kita udah siap buat editing. Yang mau gue edit pertama adalah langitnya dulu. Gue akan tambahin adjustment layer, hue and saturation. Supaya adjustment layer ini cuma mempengaruhi layer di bawahnya, si layer langit ini, tahan Alt atau Option, kemudian klik di perbatasan antara dua layer itu. Udah kayak gini kita bisa mulai edit-edit. Jadi ini kalau saturasi hue-nya gue
pindahin, kelihatan cuma langitnya aja yang berubah, warna daun dan warna rantingnya nggak ikutan berubah. Buat dapetin langit yang biru sempurna dan menarik, biasanya gue ubah modenya ke colorize. Gue cari warna biru yang kira-kira natural, about there, that looks good. Terus gue naikin saturasinya sampai dapat warna biru yang cerah. Yeah, that looks okay. Turunin lightness dikit aja biar kelihatan natural. Dan ya, jadi di mode, karena udah masking, hue saturation filternya cuma mempengaruhi area langit aja. So this is before, this is the after. Udah mulai kelihatan lebih menarik, tapi masih ada beberapa tweak yang mau gue coba. Jadi bagian ranting ini ada dua masalah yang mengganggu. Pertama, shadow-nya terlalu ngeblok. Yang kedua, bagian highlights-nya ini terlalu terang. Nah, kita bisa atasi lagi-lagi dengan adjustment layer. Adjustment layer yang kita pakai kali ini adalah brightness and contrast. Sama seperti sebelumnya, tahan Alt atau Option, klik di perbatasan dua layer supaya adjustment layernya cuma mempengaruhi layer yang ranting aja. Kemudian kita bisa mulai turunin brightness-nya. Nggak ada aturan bakunya sih, but yeah, that looks kinda good. Kontrasnya juga gue turunin biar nggak terlalu ngeblok bayangannya. Yeah, that looks okay, I guess. Kemudian pilih layer ranting lagi, terus tambahin satu adjustment layer lagi, yaitu curves. Right, curves ini sebenarnya sederhana. Jadi kalau lo lihat di bagian belakang ada histogram. Semakin ke kiri itu semakin gelap. Jadi titik di bawah, pojok bawah kiri ini titik hitam, sementara titik di pojok kanan atas itu titik putih. Yang gue mau kerjain adalah naikin shadow-nya sedikit. Jadi titik yang bawah ini gue push ke atas sedikit aja, sekitar ya segituan. So lo bisa lihat bayangannya dari tadinya ngeblok jadi sedikit lebih terang. Kemudian highlightnya juga mau gue turunin sedikit, jadi titik yang putih pojok ini kita turunin sedikit aja supaya kelihatan lebih balance. Jadi dari sebelumnya terang banget jadi lebih balance. And that's it. Editingnya kita select semua, terus kita masukin ke folder biar bisa kelihatan before afternya. Ini before dan ini after sesudah diedit. Segitu aja tutorial dari gua pertama ini. Kalau lo suka tutorial Photoshop kayak gini, jangan lupa tinggalin komen di bawah. Gue akan usahain untuk bikin at least satu tiap minggu, mudah-mudahan kalau nggak wacana. Jangan lupa subscribe untuk ngikutin tutorial berikutnya. Gue Ari Mosta, see you guys on the next one.